lagi kami Bu Yohana ucapkan kepada kalian semua. Apa kabar kalian semua? Pasti semua sehat ya. Nah, kalau kemarin kita boleh merayakan Natal walaupun dari rumah masing-masing, tapi kita masih bersyukur, banyak yang kita syukuri dalam hidup kita. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita boleh sehat, boleh hidup. Itu kita harus syukuri kepada Tuhan, karena Tuhan masih baik, sungguh baik kepada kita. Baiklah, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita akan memuji nama Tuhan. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Musik. Melindungi kita. Nah, pagi hari ini kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita pujikan Bapa, Ku datang padamu. Ucapan syukur
Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu, karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah bangunkan tadi pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. Nah, adik-adik semua, kalau tadi kita sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan, kita pujikan lagi pujian sukacita pada pagi hari ini. Pakai gerakannya teman-temannya di rumah ya, kita akan mendaki gunung. Masih ingat kan lagunya? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ayo musiknya Pak Sarwono. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 terbayang pulang. Dari dua samudra, Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, atas dan di bawah Kau ada, Kau ada, di suka pun Kau ada, karena Yesus sahabatku. Kita pujikan sekali lagi, ayo yang semangat. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 terbayang dalam. Dayung, 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 dayung dua samudra. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, suka pun Kau ada, karena Yesus sahabatku. Ya, kita sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan, kita percaya bahwa kita hidup ini kadang kita mendaki gunung, kadang kita turun ke dalam lembah, kadang kita senang susah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin, adik-adik semua. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Nini. Kita akan pujikan lagu Berikan Ku Hati. Semua bisa ya? Berikan ku hati, hatimu. Berikan ku hati, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, ketemu lagi ya dengan Bu Nenek ya. Nah, kita bersyukur, berterima kasih kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tadi adik-adik di depan sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan belajar Alkitab. Kita akan membaca Alkitab. Sudah siap semua? Sudah siap Alkitabnya? Sudah siap alat-alat tulisnya? Pastinya sudah semuanya ya. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan kepada Tuhan. Coba Ibu akan memimpin doa. Adik-adik juga berdoa di rumah ya. Ya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin acara pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Ibu akan tayangkan ya gambar. Coba adik-adik lihat gambarnya. Oke. Ini gambar yang pertama. Coba adik-adik perhatikan. Iya, ini gambar yang pertama. Sedang apa ya? Ini gambar yang kedua. Wow. Siapa ya? Ini adalah gambar yang ketiga. Iya, ya. Coba dari gambar-gambar tadi, adik-adik bisa menebak kira-kira gambar yang Ibu tayangkan tadi sedang apa ya? Sedang dalam apa begitu ya? Bagus sekali ya. Itu kayaknya ada yang ketakutan, Bu. Nah, pasti pernah mengalami ya. Ya, itu adalah adik-adik yang sedang mengalami rasa takut. Adik-adik yang di rumah pernah merasa takut? Sering. Kenapa? Gelap, Bu. Kalau mati lampu malam gelap, takut. Ditinggal mama papanya sendirian di rumah, takut. Takut karena ada suara petir ya. Takut kalau mau ujian yang kemarin itu ya. Takut kalau nilainya jelek, terus nanti kalau akhir semester nggak bisa lulus ataupun nggak bisa naik kelas ya. Ketakutan. Apakah takut itu hanya dialami oleh anak-anak? Enggak ya. Orang tua juga bisa takut ya. Jadi takut itu bisa terjadi pada siapa saja. Orang tua bisa, anak-anak apalagi anak-anak ya. Orang kaya bisa nggak? Iya bisa. Dan orang miskin ya. Dan penyebab rasa takut itu bermacam-macam. Ada yang tadi ya, takut karena gelap, takut karena suara petir, takut karena ditinggal sendiri oleh papa mamanya. Ya, itu adalah macam-macam rasa ketakutan, penyebab orang merasakan takut. Ya, hari ini kita akan melihat raja yang sedang mengalami ketakutan. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Coba adik-adik nanti buka di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Kita akan buka kitab Yesaya pasal 7 ya. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Tapi Bu Nini akan baca ayat yang pertama saja ya. Nanti yang kedua sampai yang ke-9 adik baca di rumah. Semuanya dibaca ya, Ibu bacakan. Perikopnya judulnya Yesaya dan Raja Ahaz. Ayat yang pertama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ya, adik-adik nanti dibaca lengkap ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayo, adik-adik kalau pernah mendengarkan cerita ini, apa sih yang dialami oleh Raja Ahaz, Raja Yehuda? Takut kenapa sih raja ini ternyata mengalami ketakutan? Takut kenapa? Takut gelap? Namanya raja nggak bakalan takut karena gelap. Takut nggak punya uang? Oh, raja pasti banyak uang. Takut apa ya?
Iya, ternyata raja ini takut. Kenapa? Karena diancam, diserang dua kerajaan yang besar. Nah, kerajaan yang besar ini kuat. Kalau misalnya bangsa ini adalah seperti bangsa Amerika, seperti bangsa Rusia. Nah, bangsa-bangsa yang lain itu takut ya. Mereka adalah negara-negara yang kuat ya, seperti yang ada di Alkitab, yaitu bangsa yang kuat. Takut Raja Ahaz, ya takut nanti kalah. Tuhan Yesus nggak ingin Raja Ahaz ini takut. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengatakan kepada Raja Ahaz. Katanya apa adik-adik? Ayo, seperti gambar tadi, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai ya. Jangan takut karena Tuhan menyertai. Ya, coba ini gambar apa adik-adik? Ya. Jangan takut karena Tuhan menyertai. Immanuel ya, disuruh mengatakan Immanuel. Siapa yang tahu kata Immanuel artinya apa? Immanuel itu nggak asing lagi ya. Pasti semuanya bisa mengartikan arti Immanuel. Apa artinya? Betul sekali ya. Tuhan beserta kita. Adik-adik, ada yang mengalami rasa takut juga. Nah, tadi Tuhan ingin Raja Ahaz tidak takut ya. Janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai Ahaz. Kalau Tuhan bilang jangan takut kepada Raja Ahaz, itu artinya juga firman Tuhan juga buat kita semua. Berarti kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Ada contoh yang lain, coba adik-adik coba di Alkitab Perjanjian Lama. Siapa adik-adik yang dikejar-kejar, diancam mau dibunuh? Ya, iya betul. Elia sama si Daud. Elia dikejar-kejar, diancam dibunuh sama Raja Ahaz. Daud dikejar-kejar mau dibunuh sama Raja Saul. Tetapi Tuhan hadir ya, Immanuel. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai kita. Adik-adik juga ingat bangsa Israel ketika dalam pembuangan di Babel ya, bangsa Israel hidupnya nggak enak, dijadikan budak. Yang namanya dijadikan budak itu hidupnya sengsara, tersiksa. Kenapa? Karena tidak bisa nggak bisa bebas. Dia harus kerja keras, tetapi tidak bisa menikmati hasilnya. Hasilnya di mana? Yang hasilnya dinikmati oleh orang Babel. Kerja terus. Coba misalnya nih, adik-adik kan punya papa mama nih di rumah kerja, berangkat dari pagi, sore pulang. Nah, sebulan nanti setelah kerja nggak digaji, gimana? Ya, sakit hati ya. Kalau itu berkepanjang ya takut nanti nggak bisa makan. Ini yang dialami bangsa Israel. Waduh, kalau semacam ini terus gimana nanti? Ya, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengatakan, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah takut itu membuat kita kadang-kadang malas berdoa? Takut yang berkepanjangan mungkin malah justru membuat kita itu mengandalkan kemampuan sendiri. Kata Tuhan gak boleh takut loh ya, karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita takut, kita cemas, membuat hidup kita tidak nyaman, tidak tenang, apakah Tuhan tidak tahu? Sangat tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi, apa yang kita alami. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita serahkan semuanya. Tuhan nggak akan tinggal diam. Tuhan pasti bertindak, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, adik-adik, apalagi ya adik-adik zaman seperti sekarang ini ya, kita tahu adik-adik masih belajar di rumah, belum belajar pergi ke sekolah minggu juga diadakan jarak
jauh ya, online ya. Ya, kita bersabar ya, tetapi terus berdoa ya. Terus berdoa. Kata Tuhan apa? Jangan takut. Sebab Tuhan menyertai. Tuhan menolong. Tuhan pasti akan menolong kepada kita. Ya, jelas-jelas percaya, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Ya, itu kuncinya. Kalau kita melihat, kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolong, menyertai kita. Immanuel. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Apa artinya? Ya, kalau kita sudah masuk bulan Desember, itu artinya kita akan memperingati, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik ingat, seminggu yang lalu adik-adik merayakan ibadah Natal sekolah minggu, meskipun secara virtual ya. Adik-adik merayakan Natal dari rumah masing-masing ya, tetapi kita nggak boleh putus asa. Itu justru membuat kita semakin semangat untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah masa-masa pandemi ini akan segera berakhir. Kalau adik-adik terus berdoa tiap hari minta kepada Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan pasti menolong kita. Kata Tuhan, Immanuel ya. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan ya. Jadi maksud Immanuel itu siapa adik-adik? Nanti kalau adik-adik membaca kitab Matius ya, kitab Matius pasal 1 ayat 23. Di sana dikatakan anak lahir dinamakan Immanuel. Yang dimaksud Immanuel adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan datang menolong kita, menyertai kita dari rasa ketakutan, kecemasan, hidup kita tidak nyaman, tidak tenang. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, kita belajar hari ini kalau Tuhan memberikan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, diberikan kepada Raja Ahaz, diberikan kepada Elia, Daud, diberikan juga kepada bangsa Israel. Itu sama artinya diberikan kepada kita semuanya, pada adik-adik, orang tua, juga kepada bumi, semua orang. Jadi kalau kita takut, kita cemas, membuat hidup kita tidak nyaman, mungkin karena ketakutannya yang berkepanjangan yang membuat kita stres. Ya, jangan takut. Tuhan bilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, ya, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, ayo, tetap semangat. Meskipun apapun yang terjadi, banyak hal yang terjadi ya, apalagi masa-masa seperti sekarang ini, banyak kesulitan yang terjadi ya. Sekolah belum bisa ke sekolah, sekolah minggu belum bisa di gereja. Terus kalau misalnya mau jalan-jalan kita belum bisa bebas bergerak ya, karena masih masa pandemi. Karena itu adik-adik tetap kalau keluar rumah protokol kesehatan dilaksanakan ya. Ya, itu sudah menjadi kunci ya supaya kita sehat ya. Dan jangan lupa tetap berdoa. Minta kepada Tuhan, bersyukur. Kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Immanuel. Ya. Firman Tuhan, saya rasa itu cukupkan sekian. Dan kita akan belajar ayat Alkitab. Ayat Alkitab hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian ya. Nanti kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24b ya. Kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24b ya. Bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, ayatnya cukup pendek ya. Ayatnya nanti kata-katanya ya seperti itu ditulis di sini ya. Kejadian pasal 26 ayat 24b. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan untuk tidak takut, karena Tuhan selalu menyertai kami, bahkan Tuhan akan menolong kami. Karena kami tahu iman kami, iman yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada setiap kami, ketika kami mengalami rasa takut, cemas, hidup tidak tenang, nyaman, stres, kami akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita akan berdoa syafaat ya. Adik-adik juga berdoa di rumah masing-masing. Ibu akan pimpin doa dari sini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kami, mulai hari ini dan seterusnya, untuk tidak takut, meskipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menyertai kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mungkin pada saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir di dalam kehidupannya, di dalam sakit penyakit yang mereka alami. Baik yang mereka alami di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan lewat mereka, jamah mereka. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami. Dan mereka akan menerima kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka. Terus Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, mampukan untuk menghadapi hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak masalah, tapi Tuhan tahu, kami tahu, Tuhan juga tahu apa yang sedang dilanda dialami oleh anak-anak kami, baik orang tua ataupun anak-anak kami. Tuhan lewat mereka, jamah mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk bangsa kami yang sampai saat ini, meskipun banyak sekali masalah, kiranya Tuhan juga hadir di dalam setiap pergumulan, permasalahan yang bangsa kami alami. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada orang-orang yang sengaja ingin mengacaukan di tengah-tengah perjalanan bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan hancurkan. Tuhan akan jadikan Paulus yang akan menyumbangkan pikiran-pikiran yang baik untuk menjadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terutama di masa-masa pandemi, Tuhan, ada banyak yang mengalami kepahitan. Tetapi kami percaya, kami serahkan Tuhan. Semua ketakutan kami, kecemasan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati presiden dari tingkat atas maupun sampai bawah. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Nini tadi. Begitu indah kan semua anak-anak? Ya, firman begitu menyenangkan hati kita. Begitu membuat hati kita akan bersemangat untuk menjalani hidup ini. Firman Tuhan mengajar kita untuk hari ini jangan takut. Jadi kita dalam hidup gak usah takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sambut, kita akan pujikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku.
bersukacita karena Yesus di dalam dalamku. Aku bersukacita karena Yesus yang di dalamku. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ibu yang berdoa dan kalian semua mengaminkannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami selalu hingga saat ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong anak-anak semua, bahkan juga kami guru-gurunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, jikalau anak-anak sekolah minggu saat ini ada yang merasakan sakit, biarlah Tuhan sembuhkan mereka semua. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, jikalau minggu-minggu ini Tuhan, anak-anak kami mungkin akan menerima raport, biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya nilai yang kami dapat itu kami boleh mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masih sungguh banyak yang kami mohonkan di hadapan-Mu Tuhan, tapi sebelumnya kami sebut satu persatu, bahkan Tuhan telah mengetahui apa yang kami mohonkan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kita berterima kasih sama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.